Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkali-kali dibuat heran dengan pengakuan Ferdy Sambo terkait kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Pengakuan Sambo disampaikan saat hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Dalam kesaksiannya, Sambo sempat menyinggung soal dugaan kekerasan seksual yang disebut dialami istrinya Putri Chandrawati, hingga pengakuan Sambo soal penembakan terhadap Yosua. Berikut sederet keterangan Ferdy Sambo yang membuat hakim terheran-heran. Dalam sidang tersebut, Sambo sempat mengeklaim bahwa Putri Chandrawati dilecehkan oleh Yosua. Sambo bercerita, dirinya ditelepon oleh Putri yang berada di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 7 Juli 2022. Melalui telepon, Putri bercerita sambil menangis kepada Sambo bahwa Yosua telah berbuat kurang ajar kepada dirinya di Magelang. Saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangis yang mulia. Oke. Istri saya menyampaikan, Pak, Yosua berlaku kurang ajar kepada saya. Dia masuk ke kamar. Saya sampaikan, loh, kurang ajar gimana? Kok berani dia? Sudah, saya akan pulang besok. Ketika saudara mengatakan bahwa tadi ada istri saudara melaporkan seperti itu dan berkaitan dengan tugas dan pokok fungsi saudara sebagai Kadif Propam, saudara cuma mengikuti aja? Saya lebih mementingkan keselamatan istri saya yang mulia. Keselamatan istri saudara. Keesokan harinya atau tepat pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Putri memberi kabar kepada Sambo bahwa ia hendak kembali ke Jakarta bersama para ajudan. Saat itu, Putri juga mengaku dalam kondisi lemah dan sakit. Sementara itu, Sambo hari itu hendak mendampingi Kapolri untuk bermain bulu tangkis pada malam harinya. Kan tadi saudara mengatakan ya, bahwa saya tidak pernah mendengar istri saya mengeluh atau bercerita sampai nangis itu. Dan saudara agak khawatir. Khawatir. Tapi pada saat yang sama saudara main bulu tangkis bisa. Karena saya tidak berpikir akan sefatal ini kejadian. Bukan, maksud saya ini bertolak belakang gitu loh. Artinya bertolak belakang. Kalau saudara mengatakan bahwa saya khawatir, saudara menuruti apa permintaan istri saudara untuk tidak menghubungi aparat kepolisian setempat. Tapi pada saat yang sama saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis. Hakim juga sempat dibuat heran dengan pernyataan Sambo yang menyebut dirinya tidak ingin Yosua meninggal dunia. Sebab Sambo sendiri yang memerintahkan anak buahnya untuk menembak Yosua. Sambo sempat menginstruksikan ajudannya, Ricky Rizal, untuk menembak Yosua. Namun Ricky menolak hingga akhirnya Sambo memerintahkan Richard Eliezer yang menembak. Jadi kalaulah saudara tidak menghendaki korban itu meninggal, si Yosua, tentunya nanti pada saat dikonfirmasi kan begitu. Demikian. Tapi mengapa ketika saudara sampaikan kepada terdakwa si Ricky maupun terdakwa Richard itu kalau dia melawan tembak saja? Itu kesempatan terakhir yang harus digunakan apabila memang kondisi terpaksa. Artinya meninggalnya korban itu suatu pilihan. Saya tidak bisa menyampaikan. Artinya kan ini kalau terpaksa kan begitu. Ya. Di hadapan majelis hakim, Sambo mengaku dirinya tidak memerintahkan Richard untuk menembak Yosua.
Sambo menyebut dirinya bukan memerintahkan Richard untuk menembak, melainkan menghajar Yosua. Setelah Richard menembak, Sambo mengaku panik. Hajar, Cat. Kamu hajar, Cat. Kemudian ditembaklah Yosua sambil maju sampai roboh yang mulia. Itu kejadian cepat sekali. Tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian Saya kaget, kemudian saya sampaikan, stop, berhenti. Begitu melihat Joshua jatuh, kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik yang mulia. Mendengar pernyataan itu, hakim pun terheran-heran. Sebab, apa yang disampaikan Sambo berbeda dengan keterangan Richard. Richard sebelumnya menyebut bahwa Sambo ikut melepaskan tembakan ke kepala bagian belakang Yosua. Tak hanya hakim, Richard pun terheran-heran mendengar kesaksian Sambo tersebut. Persidangan demi persidangan terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua masih terus berlanjut. Dalam kasus ini, 5 orang didakwa terlibat kasus pembunuhan berencana, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun.